Sebelum mengenal hak asasi manusia, Eropa pada sejarah abad pertengahan memiliki hukuman yang menyiksa. Salah satu hukuman yang terkeji adalah oubliette, sejenis penjara bawah tanah. Oubliette berasal dari bahasa Prancis oublier, yang berarti melupakan. Hukuman ini dikenal kejam karena memasukkan tahanan ke dalam penjara bawah tanah tanpa cahaya. Tahanan kemudian dilemparkan begitu saja, dikunci dan seperti namanya, dilupakan selamanya. Penggunaan oubliette pada awal diperkirakan di Perancis pada 1374. Penggunaannya sangat umum pada abad pertengahan. Bahkan, perangkat hukuman yang kerap disebut penjara botol ini digunakan di Inggris. Bentuk penjara ini menyerupai botol dengan lubang dan ruang sempit. Dengan demikian tentu sangat berbeda dengan jeruji penjara yang luas. Para tahanan tidak bisa melakukan hal lain kecuali duduk di sana dan merenungkan situasi mengerikan yang mereka alami. Oubliette ada di tempat tak terduga. Ada banyak tempat di Perancis dan Inggris yang diyakini memiliki oubliette. Kastel Bastille yang sangat terkenal dalam Revolusi Perancis diyakini memiliki fitur oubliette di dalamnya. Terdapat ruang kecil di Kastel Bastille yang dikira sebagai tempat penyimpanan es. Namun para ahli sejarah abad pertengahan justru berpendapat ruang kecil itu adalah oubliette. Oubliette sepertinya tidak hanya ada di rumah tahanan. Beberapa kastel di pedesaan Inggris rupanya memiliki oubliette. Penggunaannya mungkin dilakukan di daerah masing-masing untuk menciptakan teror terhadap musuh di lingkungan mereka. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kastel Warwick di Inggris yang dibangun oleh William sang penakluk. Pada masa ini dalam sejarah abad pertengahan, Inggris kerap berperang melawan Perancis. Ada banyak tentara Perancis yang ditangkap dalam pertempuran dan kemungkinan dimasukkan ke oubliette di dalam kastil secara tiba-tiba. Arkeolog juga pernah menemukan oubliette dalam sebuah kastel di Nottinghamshire, Inggris. Pada awalnya para arkeolog tidak yakin struktur kosong dan sempit yang tidak biasa ini ada di dalam kastel. Namun, setelah ditelusuri dari jejak yang ada, diyakini sebagai oubliette tua yang dipakai sebagai hukuman abad pertengahan. Selain musuh perang, tidak tahu pasti penjahat macam apa yang dapat masuk ke oubliette. Pastinya putusan hakim selalu abstrak. Kebutuhan pengadilan selalu mengatakan ganjaran yang diberikan adalah mandat dari raja atau kehendak Tuhan. Banyak kalangan kesatria, bangsawan, atau orang biasa yang dianggap mengganggu ketertiban kerajaan akan diberi ganjaran yang sadis. Belum lagi pada abad pertengahan Eropa penuh dengan cerita perburuan penyihir. Tidak jelas siapa yang dinyatakan sebagai penyihir. Semua yang tertangkap harus mengaku secara terpaksa. Hukuman kurung nan keji. Di dalam penjara oubliette, tahanan sering dibuat kelaparan atau diberikan cukup makan dan minuman untuk bertahan hidup, tergantung kondisi. Kondisi tanpa cahaya ini membuat para tahanan perlahan-lahan meninggal dengan cara yang mengerikan dalam kehampaan dan kegelapan. Dengan situasi seperti ini, sangat mungkin tahanan bisa kehilangan kewarasannya. Beberapa oubliette tidak seperti penjara bawah tanah, malah menjadi ruang sempit di dinding lantai atas. Tahanan yang ada di dalam oubliette ini dapat mendengar tanda-tanda kehidupan di sekitar atau kebisingan lainnya, tetapi kesepian karena tiada yang mengetahui keberadaannya bagai terlupakan begitu saja. Penderitaan paling keji adalah jika tahanan menggunakan oubliette bekas. Pasalnya, setelah meninggal, jenazah tidak langsung diangkut dan dibiarkan membusuk, sehingga menarik hama dan tikus yang memakan tubuh mereka. Bau ini akan tersisa untuk dihirup tahanan berikutnya.